Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syetia Fifah, NIM 1907577. Hari ini saya akan mempresentasikan hasil proposal penelitian saya yang berjudul Maraknya Usaha Coffee Shop di Era Pandemi COVID-19. Yang pertama, kita masuk kepada pendahuluan, yaitu latar belakang. Kopi adalah minuman hasil dari seduhan biji kopi yang telah disangrai dan dihaluskan menjadi bubuk. Maraknya penggemar kopi dan semakin menjamurnya coffee shop menjadikan coffee shop sebagai tempat favorit yang wajib dikunjungi bagi sebagian besar masyarakat saat ini, khususnya anak muda. Hal ini menyebabkan bahwa bisnis coffee shop mempunyai potensi yang besar dalam sebuah sektor bisnis food and beverage. Semakin banyaknya peminat terhadap penikmat kopi untuk menghabiskan atau mengerjakan aktivitasnya di dalam coffee shop, membuat semakin banyaknya para pelaku usaha untuk membuat coffee shop sebagai salah satu usaha dengan konsep yang dimilikinya. Adanya pandemi COVID-19 saat ini membuat berbagai macam industri bisnis, baik di Indonesia maupun di seluruh dunia, mengalami dampak yang buruk bagi kelangsungan hidup bisnisnya. Bagi industri coffee shop di Indonesia sendiri, para pelaku bisnis ini merasakan dampak yang kurang baik, seperti sepinya pengunjung, bahkan ada beberapa coffee shop yang tutup dan bahkan membuat permintaan terhadap bisnis kopi menjadi anjlok. Akan tetapi, pada tahun 2021 ini bisnis coffee shop semakin hari semakin meningkat. Tak dapat dipungkiri bahwa bisnis kedai kopi merupakan bisnis yang memiliki prospek yang baik ke depannya. Kini para pebisnis hanya perlu menginovasikan konsep kedai kopi yang unik agar dapat menarik para konsumen sehingga mampu bersaing di dalam bisnis ini. Inovasi dalam pilihan menu yang disajikan pun dapat mempengaruhi kesuksesan kedai kopi tersebut. Apalagi saat ini banyak kelompok pemuda mendirikan coffee shop. Mereka mendesain tempat coffee shop senyaman mungkin agar bisa menarik perhatian masyarakat. Selanjutnya kita masuk kepada rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: yang pertama, apa yang dimaksud dengan kopi? Yang kedua, apa saja faktor yang memicu pertumbuhan coffee shop yang semakin meningkat? Yang ketiga, bagaimana langkah memulai bisnis coffee shop di masa pandemi? Yang keempat, bagaimana cara mengembangkan bisnis coffee shop di masa pandemi? Yang kelima, apakah peluang bisnis coffee shop ini menjanjikan di masa depan? Yang keenam, bagaimana caranya agar bisnis coffee shop ini bisa bertahan selama pandemi? Kita masuk kepada tujuan. Yang pertama, untuk mengetahui apa yang dimaksud dengan kopi. Yang kedua, untuk mengetahui apa saja faktor yang memicu pertumbuhan coffee shop yang semakin meningkat. Yang ketiga, untuk mengetahui bagaimana langkah memulai bisnis coffee shop di masa pandemi. Yang keempat, untuk mengetahui bagaimana cara mengembangkan bisnis coffee shop di masa pandemi. Yang kelima, untuk mengetahui apakah peluang bisnis coffee shop ini menjanjikan di masa depan. Yang keenam, untuk mengetahui cara agar bisnis coffee shop ini bisa bertahan selama pandemi. Kita masuk kepada manfaat. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat serta dapat menambah wawasan bagi pembaca. Selanjutnya kita masuk kepada tinjauan pustaka. Pengertian kopi. Kopi adalah minuman hasil dari seduhan biji kopi yang telah disangrai dan dihaluskan menjadi bubuk. Pemrosesan kopi sebelum dapat diminum melalui proses panjang, yaitu dari pemanenan biji kopi yang telah matang baik dengan cara mesin maupun dengan tangan, kemudian dilakukan pemrosesan biji kopi dan pengeringan sebelum menjadi kopi gelondong.
Proses selanjutnya yaitu penyangraian dengan tingkat derajat yang bervariasi. Setelah penyangraian biji kopi digiling atau dihaluskan menjadi bubuk kopi sebelum kopi dapat diminum. Selanjutnya, faktor pemicu pertumbuhan coffee shop yang semakin meningkat. Ada 7 faktor yang menjadi pemicu pertumbuhan coffee shop, yaitu pertama, kebiasaan atau budaya nongkrong sambil ngopi. Yang kedua, meningkatnya daya beli konsumen, tumbuhnya kelas menengah dan harga RTD kopi di kedai modern yang lebih terjangkau. Dominasi populasi anak muda Indonesia yang menciptakan gaya hidup baru dalam mengonsumsi kopi. Yang keempat, kehadiran media sosial yang memudahkan pebisnis kedai kopi melakukan aktivitas marketing dan promosi. Yang kelima, kehadiran platform ride-hailing atau GrabFood dan GoFood yang memudahkan proses penjualan. Yang keenam, rendahnya enterprise barriers dalam bisnis kopi yang ditunjang dengan ketersediaan pasokan bahan baku, peralatan mesin kopi, dan sumber daya untuk membangun bisnis kedai kopi. Yang ketujuh, margin bisnis kedai kopi relatif yang cukup tinggi. Selanjutnya kita masuk kepada langkah memulai bisnis coffee shop selama pandemi. Terdapat 8 langkah, yaitu pertama, melakukan riset. Yang kedua, pilihlah sebuah konsep. Yang ketiga, temukan supplier yang tepat untuk biji kopi. Yang keempat, tulislah bisnis plan untuk coffee shop. Yang kelima, dapatkan pinjaman startup. Yang keenam, mencari lokasi yang tepat. Yang ketujuh, adanya izin dan lisensi. Dan yang kedelapan, desain dan tata letak. Selanjutnya, kita masuk kepada cara mengembangkan bisnis coffee shop di masa pandemi. Di zaman serba teknologi ini, kita bisa memanfaatkan media sosial untuk promosi dan mengenalkan kedai kopi milik kita ke masyarakat luas. Untuk mendapatkan hasil yang maksimal, kita bisa mengikuti 4 cara yang ada di bawah ini. Yang pertama, kita menggunakan original produk. Yang kedua, kita harus tetap konsisten. Yang ketiga, kita harus selalu up to date. Yang keempat, yaitu spesifik dan relevan. Selanjutnya, kita masuk kepada peluang bisnis coffee shop yang menjanjikan di masa depan. Nah, apakah bisnis coffee shop ini menjanjikan di masa depan? Kopi merupakan salah satu minuman yang paling populer di dunia. Sejak dulu hingga sekarang, minuman yang satu ini memang tetap menjadi primadona. Saat ini, bisnis kedai kopi atau coffee shop menjadi salah satu bisnis yang sangat menjanjikan. Hal ini dikarenakan berkembangnya tren minum kopi di kedai kopi atau biasa disebut nongkrong. Minum kopi kini tidak hanya identik dengan kegiatan yang dilakukan oleh kaum bapak saja. Anak muda pun menjadikan kegiatan minum kopi sebagai sebuah lifestyle dan sebagai sarana menunjukkan eksistensi mereka. Data hasil proyeksi konsumsi kopi di Indonesia yang dirilis oleh Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian, Kementerian Pertanian yang dirilis pada tahun 2018 pun menunjukkan terjadinya peningkatan konsumsi kopi nasional selama 4 tahun terakhir. Rata-rata pertumbuhan konsumsi kopi nasional mencapai angka 2,49%. Melihat data peningkatan konsumsi kopi tersebut, tak dapat dipungkiri bahwa bisnis kedai kopi merupakan bisnis yang memiliki prospek yang baik ke depannya. Kini, para pebisnis hanya perlu menginovasikan konsep kedai kopi yang unik agar dapat menarik para konsumen sehingga mampu bersaing di dalam bisnis ini. Selanjutnya kita masuk kepada cara agar bisnis coffee shop tetap bertahan selama pandemi. Terdapat 3 cara. Yang pertama yaitu kopi kemasan literan. Minuman kopi dengan kemasan literan seperti ini sangat diburu pada masa pandemi. Karena bagi pencinta maupun penikmat kopi tidak lagi bisa nongkrong di kedai kopi dengan bebas. Dengan adanya kemasan ini, maka mereka tetap bisa menikmati kopi yang mereka suka sambil nongkrong di rumah masing-masing untuk beberapa hari ke depan. Yang kedua yaitu varian atau rasa baru.
Varian atau rasa kopi yang baru juga banyak sekali bermunculan dibuat oleh para pelaku usaha kopi. Nah, tujuannya ini untuk menarik para pembeli dan tidak bosan dengan rasa kopi yang itu-itu saja. Nah, yang ketiga ini yaitu inovasi produk. Para pelaku usaha kopi juga sangat kreatif dalam menciptakan inovasi baru untuk mengembangkan usahanya. Contohnya saja sekarang ada pengharum ruangan, mobil, bahkan badan beraroma kopi dan dibuat dengan bahan dasar kopi asli. Nah, selanjutnya kita masuk kepada metodologi penelitian. Pada penelitian ini digunakan metodologi dengan pendekatan kualitatif yang mempunyai karakteristik alami atau natural setting sebagai sumber data langsung, deskriptif, proses lebih dipentingkan daripada hasil. Analisis dalam penelitian kualitatif cenderung dilakukan secara analisis induktif, serta makna merupakan hal yang esensial. Menurut Sugiono, yang mengartikan bahwa penelitian kualitatif lebih cocok digunakan untuk jenis penelitian yang memahami tentang fenomena sosial dari perspektif partisipan. Secara sederhana, dapat pula diartikan sebagai penelitian yang lebih cocok digunakan untuk meneliti kondisi atau situasi si objek penelitian. Nah, itulah hasil proposal penelitian saya. Terima kasih. Kalau ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.